Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Oki Sofrina dengan NIM 210911060004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menjawab kuis 1 mata kuliah matematika diskrit dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Tujuan pembuatan video ini sendiri yaitu untuk memenuhi kuis 2 mata kuliah matematika diskrit. Baik, langsung saja ke soalnya, yaitu soal pertama, nyatakan PBB 1242 dan 1986 sebagai kombinasi lanjar 1242 dan 1986 dengan menerapkan algoritma Euclidean. Baik, langsung saja ke programnya. Di sini saya mengimport OS untuk menggunakan fungsi sistem CLS dan membersihkan terminal, kemudian inisialisasikan angka 1 atau A sama dengan 1242 dan angka 2 atau B sama dengan 1986. Kemudian ditampilkan judulnya, kemudian dibuat tempat untuk menyimpan angka-angka hasil proses nanti dengan list A untuk menyimpan angka 1, list B untuk menyimpan angka 2, kemudian list M untuk menyimpan hasil bagi, dan list N untuk menyimpan sisa bagi atau modulus. Kemudian diinisialisasikan I sama dengan 1 untuk menghitung banyak persamaan atau perulangan dalam teorema Euclidean nanti. Kemudian dalam teorema Euclidean ini dilakukan selama B atau angka 2 tidak menyentuh 0. Jadi apabila B sama dengan 0, maka teorema Euclidean akan berhenti. Kemudian diinisialisasikan M sama dengan A bagi B. Itu untuk hasil bagi, kemudian N sama dengan A modulus B untuk sisa bagi. Kemudian disimpan angka-angka yang telah didapatkan tadi. Lalu ditampilkan persamaannya pada terminal dengan struktur angka 1 sama dengan hasil bagi dikali angka 2 ditambah sisa bagi. Kemudian nilainya diubah dengan A sama dengan B dan B sama dengan N. Lalu dilakukan iterasi selanjutnya sampai B sama dengan 0. Kemudian didapatkan nanti PBB-nya sama dengan A terakhir yang didapatkan dari proses teorema Euclidean. Kemudian dilanjutkan dengan menampilkan judul kombinasi lanjar. Di sini kita inisialisasikan Imax sama dengan panjang list A dikurang 1, yaitu ketika Imax sisa pembagiannya sama dengan 0. Lalu indeks diinisialisasikan juga indeks sama dengan Imax kurang 1, yaitu dengan mengambil persamaan sebelum sisa bagi sama dengan 0. Jadi indeks terakhir itu tidak diambil karena pada indeks terakhir sisa pembagian sama dengan 0. Kemudian didefinisikan I sama dengan Imax itu sebagai penanda persamaan. Lalu selama indeks lebih besar sama dengan 0, maka akan dilakukan perulangan untuk menampilkan persamaan dalam struktur N atau sisa bagi sama dengan angka 1 dikurang hasil bagi dikali angka 2. Kemudian dilakukan perulangan seterusnya sampai indeks sama dengan 0. Kemudian ditampilkan untuk hasil PBB-nya dan juga dengan kombinasi lanjarnya yang dicari secara manual. Baik, untuk tampilan programnya langsung saja. Di sini ditampilkan judul, kemudian ditampilkan ini adalah persamaannya dalam mencari PBB, yaitu sebelum sisa baginya sampai 0, maka itu adalah PBB-nya, sehingga PBB sama dengan 6. Kemudian pada kombinasi lanjar ini persamaan disusun berbeda dengan yang sebelumnya, di mana 6 ini adalah sisa bagi sama dengan angka 1 dikurang hasil bagi lalu dikali dengan angka 2. Berbeda dengan sebelumnya yang mana susunannya adalah angka 1 sama dengan hasil bagi dikali angka 2 ditambah dengan sisa bagi. Kemudian untuk mencari kombinasi lanjarnya ini dengan cara mensulihkan persamaan 4 ke persamaan 5, lalu persamaan 3 akan disulihkan ke persamaan 5 yang telah disulihkan dengan persamaan 4 tadi, kemudian menyulihkan persamaan 2 ke persamaan 5 juga, dan persamaan 1 ke persamaan 5, sehingga didapat PBB-nya sama dengan 6 dengan kombinasi lanjar 8 dikali 1242 dikurang 5 dikali 1986. Baik, itu dia untuk jawaban soal nomor 1.
Lanjut ke soal berikutnya, itu soal nomor 2. Ada 15 soal di dalam ujian akhir matematika diskrit. Berapa banyak cara pemberian nilai bilangan bulat pada setiap soal jika jumlah nilai keseluruhan soal adalah 100 dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 8. Khusus untuk soal ini, nyatakan jawaban akhir ada dalam C, A, B saja, tidak perlu dihitung nilainya. Baik, langsung saja ke programnya. Di program ini saya mengimport OS untuk menggunakan fungsi sistem dan membersihkan terminal, kemudian mendefinisikan faktorial dengan kondisi n kurang dari sama dengan 1 maka mereturn 1, jika tidak maka akan mereturn n kali faktorial n kurang 1 dengan memanggil dirinya sendiri. Kemudian mendefinisikan fungsi kombinatorial untuk mencari hasil dari kombinasinya dengan cara mereturn faktorial n dibagi faktorial n kurang r dikali faktorial r, di mana n dan r ini adalah parameter dari fungsi kombinatorial. Kemudian pada program utamanya maka user akan disuruh menginput total soal, kemudian menginput total seluruh nilai, lalu juga menginput nilai minimal untuk tiap soalnya. Kemudian dilakukan proses untuk mencari sisa nilainya yang akan dibagikan kepada soal-soal, di mana R sama dengan total nilai dikurang N, itu banyak soalnya, dikali dengan nilai minimal. Kemudian disusun pernyataan dalam C dalam kurung A, B, di mana A di sini adalah N tambah R kurang 1 dan B sama dengan R. Kemudian ditampilkan sebanyak R poin harus dibagikan kepada N soal. Lalu ditampilkan juga pernyataan kombinasinya. Kemudian di sini ada syarat untuk kombinasi. Jika R kurang dari 0 maka kombinasi tidak bisa ditentukan, tapi jika lebih dari 0 atau lebih sama dengan 0 maka hasil kombinasi bisa ditentukan dengan memanggil fungsi kombinatorial. Baik, langsung saja kita menjalankan programnya. Baik, di sini untuk memasukkan total soal adalah 15. Kemudian total seluruh nilai adalah 100 dan nilai minimal tiap soal adalah 8. Maka di sini akan ditampilkan bahwa terdapat minus atau negatif 20 poin harus dibagikan kepada 15 soal, sehingga pernyataan kombinasinya adalah C dalam kurung negatif 6, negatif 20. Sehingga karena R-nya adalah negatif, ini R-nya adalah negatif, maka hasil kombinasi tidak bisa ditentukan. Baik, itu dia untuk jawaban soal nomor 2. Baik, lanjut saja ke soal berikutnya, soal nomor 3. Ada 6 buku basis data, 3 buku metode numerik, 4 buku algoritma pemrograman, dan 5 buku jaringan. Tentukan banyaknya cara agar buku-buku tersebut dapat disusun dalam satu baris sedemikian sehingga untuk masing-masing soal: A. Semua buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan. B. Urutan buku dalam susunan bebas. Baik, lanjut saja ke programnya. Baik, pada program ini saya menggunakan import OS untuk menggunakan fungsi sistem dan membuat list buku, yaitu nama-nama buku yang akan dicari susunannya, dan list n untuk menyimpan banyaknya tiap-tiap buku yang ada. Saat user menginputnya nanti, banyak bukunya itu akan dimasukkan ke dalam list n ini. Kemudian mendefinisikan fungsi faktorial sama seperti soal sebelumnya. Kemudian mendefinisikan prosedur soal A, itu untuk mendapatkan proses cara menyelesaikan soal A ini. Pertama, saya membuat tempat menyimpan hasil faktorial nanti, kemudian menampilkan cara menyusun dan melakukan perulangan sebanyak 4 kali, yaitu 4 ini didapat dari panjang list n, yaitu ada sebanyak 4 buku. Kemudian menambahkan hasil faktorial ke n cara, lalu menampilkan proses yang dilakukan. Kemudian setelah perulangan selesai, maka akan dimasukkan juga ke dalam n cara ini hasil faktorial dari 4 buku, yaitu cara menyusun 4 jenis buku. Sementara yang di dalam perulangan tadi itu adalah cara menyusun 1 jenis buku. Kemudian ditampilkan prosesnya yang dilakukan, yaitu 4 jenis buku, yaitu 4 faktorial. Kemudian dimasukkan ke dalam n cara, lalu ditampilkan di printnya. Kemudian pada akhir prosedur ditampilkan cara menyelesaikan seluruh bukunya dengan cara memanggil n cara tadi, yang hasil-hasil faktorial yang telah disimpan ke dalam n cara. Kemudian untuk soal B, di sini saya meninisialisasikan total buku, yaitu hasil penjumlahan total seluruh buku yang ada.
kemudian menampilkan totalnya, lalu mencari faktorialnya, dimana faktorialnya adalah banyak cara menyusun seluruh buku secara acak. Kemudian untuk program utamanya itu memanggil fungsi sistem CLS, lalu menginput banyaknya tiap-tiap buku yang ada, kemudian menampilkan soalnya, lalu dipanggil prosedur A, kemudian menampilkan soal B, lalu memanggil prosedur soal B. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Di sini basis data ada berapa banyak buku, yaitu ada 6 buku, kemudian mereka ada 3 buku, algoritma pemrograman ada 4 buku, dan jaringan ada 5 buku. Di sini sehingga ditampilkan untuk soal A. Jadi cara menyelesaikannya adalah mencari tiap-tiap buku ini, cara menyusunnya. Jadi cara menyusun 6 buku basis data adalah 6 faktorial sama dengan 720. Kemudian cara menyusun 3 buku metode numerik adalah 3 faktorial sama dengan 6. Kemudian cara menyusun 4 buku algoritma pemrograman sama dengan 4 faktorial itu sama dengan 24 cara. Kemudian cara menyusun 5 buku jaringan yaitu sama dengan 5 faktorial sama dengan 120 cara. Dan cara menyusun 4 jenis buku sama dengan 4 faktorial sama dengan 24 cara. Kemudian total cara menyusun seluruhnya yaitu dengan cara mengalihkan hasil-hasil faktorial tadi sehingga didapat ini hasilnya. Kemudian untuk soal B itu adalah urutan buku dalam urutan bebas, yaitu urutannya acak. Kemudian itu dengan cara pertama mencari total seluruh bukunya itu sama dengan 18, yaitu dengan menambahkan banyak buku ini 6 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sehingga didapat 18. Kemudian banyak cara menyusun seluruh bukunya yaitu sama dengan 18 faktorial sehingga didapatkan hasilnya. Baik, itu dia untuk jawaban soal nomor 3. Baik, mungkin itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai kuis 2 ini, yaitu untuk menjawab soal kuis 1 pada mata kuliah matematika diskrit dengan bahasa pemrograman Python. Baik, mungkin itu saja saya akhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.